I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Hi, fucking with these hoes up. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental untuk memenuhi tugas perkembangan media bimbingan konseling. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan. Yang kedua, memahami tentang kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya tentang gangguan mental saja. Kesehatan mental juga bukan sesuatu yang bisa digambarkan secara jelas, seperti pemaparan hitam dan putih. Jadi, menurut psikologi, tidak ada orang dengan penyakit mental, yang ada hanya orang dengan gangguan mental. Yang ketiga, keadaan mental. Kesehatan mental setiap waktu bisa naik dan turun. Saat kondisi mental sedang menurun, kemungkinan kita sedang mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan mental kita, seperti saat ada keluarga yang meninggal, atau saat kita mengalami sakit hati, entah karena pacar, teman, atau keluarga. Ini adalah gambaran saat keadaan mental kita dalam keadaan baik, dalam keadaan normal, dan dalam keadaan buruk. Selanjutnya, macam-macam gangguan mental. Gangguan mental yang pertama ada depresi. Gangguan mental ini membuat penderitanya merasa gelisah, resah, putus harapan, dan tidak berharga. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan bunuh diri, karena perasaan putus asa yang berkelanjutan membuat penderitanya merasa sia-sia untuk hidup. Yang kedua ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan ini sulit memahami situasi orang lain sehingga seringkali tidak dapat berbaur dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada gangguan kecemasan. Keluhan pertama yang dialami oleh gangguan kecemasan adalah rasa cemas yang berlebihan, di mana penderitanya merasa khawatir dan ketakutan secara terus-menerus. Kondisi ini bisa terjadi kapan saja. Yang keempat ada gangguan mood. Jenis gangguan mental ini berhubungan dengan suasana hati. Terkadang, pasien bisa mengalami kebahagiaan atau kesedihan yang berlebih, di luar batas normal. Sebenarnya, mood swing seperti ini sering dialami banyak orang, namun bila ini dibiarkan, bisa mengganggu aktivitas hingga menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain. Yang kelima ada stres pasca trauma atau yang sering disebut dengan PTSD. Gangguan yang disebabkan oleh kejadian traumatis di mana penderita akan histeris bila melihat kejadian yang sama atau sesuatu yang hampir mirip dengan apa yang ia alami sebagai trauma. Gangguan ini dapat sangat mengganggu aktivitas keseharian penderita dan menyebabkan tekanan emosional. Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan mental. Penyebabnya tidak bisa kita simpulkan dengan mudah, karena faktornya bisa berasal dari keadaan biologis, psikologis, dan sosial. Kita bisa melakukan pendekatan biopsikososial atau interaksi dari berbagai aspek untuk mengetahui penyebabnya. Keadaan mental yang buruk. Kita bisa menjadi lebih sensitif saat berada dalam keadaan mental yang kurang baik. Tapi sebenarnya saat kita merasa sedang dalam keadaan mental yang kurang baik, itu adalah hal yang wajar, karena itu adalah salah satu respon dari apa yang sedang kita rasakan. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macam gangguan mental, namun saya hanya mengambil beberapa sebagai contoh. Saat ini banyak orang yang suka self-diagnosis berdasarkan apa yang mereka cari di internet.
Padahal seseorang yang bisa mendiagnosis kita hanya ada dua. Yang pertama psikiater dan yang kedua adalah psikolog. Di Indonesia sekarang, kesehatan mental sudah tidak dianggap sebagai hal yang tabu lagi. Tapi kita harus tetap kritis dalam memilih hal-hal yang kita temui di internet saat kita ingin memakai jasa kesehatan mental mereka untuk kita gunakan baik secara pribadi ataupun secara sosial. It's okay not be okay. Kalau lo ngerasa lo sedang kurang sehat secara mental, it's okay untuk rehat sebentar dari rutinitas lo. Tapi ingat, jangan berlarut-larut. Cuma kalau lo ngerasa hal itu udah ganggu rutinitas lo bisa coba minta bantuan ke orang yang lebih profesional. Lo juga mau ngingetin, kalau misalnya emang benar-benar capek, lo bisa istirahat, lo bisa berhenti dari hal-hal yang lagi lo lakuin sekarang. Karena kita ada di dunia ini bukan untuk lomba, jadi jangan buru-buru, nikmatin prosesnya. Semua orang punya proses masing-masing, semua orang punya cara masing-masing buat bahagia. Semua orang punya cara masing-masing untuk berproses, jadi nikmati. Gak perlu jadi orang yang sempurna, cukup jadi orang yang lebih baik di setiap harinya. Sekian.